jumpa lagi bersama Mr. TPA. Di video kali ini, Mr. TPA akan menjelaskan gambaran tes bakat skolastik LPDP. Jadi, tes bakat skolastik atau TBS biasanya dilakukan setelah kita dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, TBS ini dimaksudkan untuk mengukur potensi atau kemampuan belajar seseorang, di mana potensi yang mendasari kemungkinan seseorang itu berhasil. Nah, tesnya terdiri dari 4 subtes, ada subtes penalaran verbal, ada penalaran kuantitatif, pemecahan masalah, dan kepribadian. Nah, yang bagian yang susah adalah di mungkin penalaran verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Kalau kepribadian, biasanya kita mengisinya sesuai dengan hati nurani kita saja. Alur pengerjaannya terdiri dari 4 komponen tadi ya. Yang pertama, subtes penalaran verbal, di mana penalaran verbal ini terdiri dari 23 soal dengan durasi 30 menit. Nah, verbal ini ada bagian-bagiannya lagi ya. Ada yang pertama ada analogi, sama kayak analogi kata di soal-soal TPA. Kemudian ada logis, logis ini sama kayak penalaran logis atau silogisme di soal TPA. Kemudian ada analitis atau penalaran analitis sama kayak di soal TPA. Nah, ini bagian-bagiannya ya, biasanya analoginya ada 8, logisnya 8, kemudian yang terakhir analitiknya 7. Nah, setelah kita mengerjakan soal penalaran verbal selama 30 menit, barulah kita bisa mengerjakan penalaran kuantitatif, di mana penalaran kuantitatif ini ada 25 soal selama 40 menit. Nah, di sini 25 soal ini terdiri dari deret bilangan, aritmatika dan aljabar, serta kecukupan data. Dari penalaran kuantitatif ini, yang paling susah itu bagian kecukupan data. Nah, nanti di video berikutnya akan Mr. TPA jelaskan per bagian ya. Kita bisa mengerjakan soal TBS dengan mudah dan benar. Kemudian yang terakhir adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah terdiri dari 12 soal selama 20 menit ya, dengan nomor 1 sampai 12. Maksud Mr. TPA bukan yang terakhir ya, pemecahan masalah, karena setelah pemecahan masalah ada tes kepribadian. Tapi yang diambil poin di sini adalah subtes penalaran verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Sedangkan kalau kepribadian, biasanya skor yang diperoleh tidak di-share ya. Karena kalau kepribadian itu tidak ada jawaban benar salah ya, tapi kita itu seperti kayak psikotes atau untuk membaca kepribadian kita aja, jadi nggak ada skornya. Yang ada skornya ini hanya verbal, kuantitatif, sama pemecahan masalah. Biasanya skornya itu kalau benar plus 5, kalau salah 0. Jadi sebaiknya semua soalnya itu diisi. Baik kita bisa menjawab atau tidak bisa menjawab, sebaiknya diisi karena memperbesar peluang kita ya kalau diisi. Kalau kosong kan pasti 0 ya, tapi kalau diisi ada kemungkinan kita bisa menjawab benar. Nah, skornya maksimal 300. Ini kan terdiri dari 60 soal ya. Nah, ada 60 soal, jadi ada 300 ya, 300 poin ya, 5 kali 60, 300. Biasanya skor untuk lolos itu harus di atas 120. Jadi kalau misalkan satu soal skornya 5, skor maksimal 300 karena ada 60 soal. Kalau kita dituntut untuk mendapat skor 120, di atas 120 berarti minimal kita harus benar sekitar 25 soal ya. Kalau 24 soal kan dapatnya nanti pas 120. Kalau kan kita harus lebih tinggi dari 120, berarti paling enggak 25 soal dari ke 60 soal itu kita menjawab dengan benar. Oke, cukup sekian video kali ini. Nantikan video berikutnya akan Mr. TPA bahas perbagian untuk soal TBS. Sampai jumpa di video berikutnya.